Bapak Ketua BPD beserta jajarannya, yang kami hormati Bapak Ketua Panitia Pelaksana Panitia Pemilihan Kepala Desa Terong periode 2021-2027, yang kami hormati pemerintah Desa Terong beserta semua aparatnya, yang gue muliakan orang tua, men lewo, men suku yang sempat hadir pada hari ini, tokoh pemuda, tokoh perempuan, tokoh pendidik yang sangat dibanggakan. Singkatnya, semua yang hadir pada hari ini yang gue hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah selalu kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan segala rahmat dan nikmatnya kepada kita hari ini, sehingga pada saat ini kita bisa hadir bertemu di dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam rangka rapat paripurna penyampaian visi dan misi calon kepala desa Terong masa bakti 2021-2027. Yang berikutnya, selawat serta salam marilah kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ajaran agamanya yang kita anuti. Saya mengucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kepada Panitia Pilkades Desa Terong yang telah memberikan kita kesempatan pada hari ini, BPD yang memberikan kita kesempatan pada hari ini untuk menyampaikan visi dan misi calon kepala desa hari ini. Saya calon kepala desa nomor 21 memohon izin kepada kita semua yang hadir pada hari ini untuk menyampaikan visi dan misi saya pada hari ini. Yang pertama, visi terwujudnya masyarakat Desa Terong yang maju dan mandiri, sejahtera dan berbudaya, serta aman dan berkeadilan, berlandaskan asas kekeluargaan dan gotong royong. Misi 1, menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, jujur, terbuka, dan demokratis, serta jauh dari kolusi, korupsi, dan nepotisme, dengan mengutamakan pendekatan pelayanan masyarakat. Mohon maaf, ini saya lupa, saya minta kesediaan Maria Mas untuk membagikan visi misi saya dulu. Agak minta maaf, Ketua BPD saya. Oh, sudah ada.
Di dalam visi nomor 1 itu saya langsung menjelaskan bahwa kedepannya ketika saya dipercaya untuk menjadi kepala desa Tarong, maka dalam visi 1 itu saya menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, jujur, terbuka, dan demokratis, serta jauh dari korupsi dan nepotisme itu maksudnya bahwa kedepannya pemerintahan itu dikelola secara memang transparan, terbuka, jujur, dan jauh dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga jika dimungkinkan kita bisa dengan BPD, dengan saya menciptakan semacam satu aplikasi dalam pengelolaan pemerintahan itu, bahwa ketika kita mulai dari musyawarah desa sampai menyusun RAP itu, ketika bisa dimungkinkan, itu kita buat semacam aplikasi sehingga ketika siapapun masyarakat yang ada desa Tarong, baik dia di luar maupun di wilayah di dalam desa Tarong itu, bisa masuk ke aplikasi itu dan bisa melihat sampai ke RAP-nya, sehingga semua yang terjadi dalam pemerintahan, pengelolaan pemerintahan itu semuanya bisa mengawas. Itu maksudnya. Kemudian pada misi yang kedua, meningkatkan pendapatan asli desa atau PAD melalui BUMDes dan BPAM desa. Bapak Ibu yang kami hormati, desa kita ini sudah dikategorikan desa mandiri, sehingga pemerintah ketika memang kami dipercayakan, kami mengelola BUMDes itu secara profesional dan mandiri, sehingga bisa meningkatkan pendapatan asli desa dan masuk ke dalam PAD, sehingga tujuannya itu untuk mensejahterakan masyarakat pada umumnya dan juga pegawai-pegawai yang bekerja di dalam BUMDes itu. Kedepannya, untuk meningkatkan pendapatan asli desa itu juga ketika kita dipercayakan, kita menggali segala potensi yang ada di desa. Misalnya, potensi kita seperti lahan-lahan yang bertebaran di wilayah dari Batam Paus sampai ke pinggir pelabuhan itu kita jadikan semacam wisata dan juga dikelola secara mandiri. Itu tujuan meningkatkan pendapatan asli desa dan dari BUMDes dan usaha-usaha lainnya. Itu visi nomor 2 itu. Kemudian visi nomor 3, menggairahkan kehidupan ekonomi masyarakat melalui BUMDes. Selama ini unit usaha yang sudah ada pada BUMDes itu simpan dan pinjam
Kemudian ada usaha lagi, unit usaha satu itu namanya BPAMDes. Kemudian unit usaha lagi itu jual atau beli beras dan lainnya. Selama ini simpan pinjam terlaksana tapi terhenti akibat dari macet dan lain-lainnya. Ke depan jika saya dipercayakan menggairahkan ekonomi masyarakat melalui BUMDes itu, misalnya disimpan pinjam, simpan pinjam itu akan kita buka kembali. Bukan simpan saja, bukan pinjam saja, tapi dengan simpan. Sehingga di dalam visi saya bergotong royong itu maksudnya supaya kita semua masyarakat desa Terong ini berpikir secara bersama untuk membangun Lowo, membangun masyarakat yang terutama itu di pemberdayaan. Sehingga melalui BUMDes itu simpan pinjam kita gulirkan, kemudian usaha-usaha ekonomi produktif lainnya, misalnya nelayan, misalnya petani, peternak. Potensi yang ada di desa Terong ini, contohnya laut, kita gerakan semua nelayan untuk masuk laut dengan memberikan kredit lunak kepada masyarakat nelayan untuk memiliki alat tangkap berupa bagang, persaing, penges, itu bagi nelayan. Dan bagi petani kita akan berikan dana atau bibit atau semacam penyuluh petani, sehingga sumur bor seperti contoh sumur bor yang kita sudah bangun itu bisa bermanfaat bagi masyarakat petani. Kemudian industri kecil lainnya seperti penjahit, pengrajin, bata merah, pengrajin bebeler, dan saya punya mimpi, cita-cita melalui BUMDes kita bisa membangun semacam itu ekonomi menengah, semacam pengalengan ikan begitu, sehingga potensi yang ada ketika kita gulirkan gerakan masyarakat nelayan masuk laut, kemudian masuk ke darat, kita bisa pabrik atau pengalengan ikan sendiri. Kemudian melalui BUMDes itu untuk menggairahkan itu, kita akan bangun pariwisata desa, sehingga tujuannya itu membuka lapangan pekerjaan, kemudian untuk meningkatkan pendapatan asli desa, sehingga masyarakat bisa menikmati kejahatan tersebut. Itu untuk menggairahkan kehidupan itu, ekonomi masyarakat melalui BUMDes itu seperti itu. Kemudian yang keempat, konsentrasi meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan formal dan non formal. Jujur, sebenarnya kita sudah mendiri secara pengelolaan pemerintahannya, masyarakatnya, sehingga maksud saya konsentrasi meningkatkan sumber daya manusia di bidang pendidikan formal itu, kedepannya jika
saya terpilih, jika ada ruang untuk bisa membangun manusia itu, saya konsentrasi di sumber dayanya, seperti membangun hunian atau asrama pelajar dan mahasiswa yang ada di Kupang. Jujur, registrasi setengah, kayak registrasi mahasiswa itu, registrasinya itu agak berat, maksudnya setengah semester sekali. Tetapi kayak hunian itu memang agak mahal, sehingga memang kedepannya bisa kita bangun hunian atau asrama pelajar dan mahasiswa di Kupang. Itu konsentrasi membangun manusia, membangun TPA atau rumah Al-Quran, membangun sumber daya manusia yang lain yang non formal itu, misalnya rumah Al-Quran tadi, misalnya juga para petani yang ada di wilayah Sumur Bor itu, kita datangkan penyuluh untuk membina mereka jadi petani contoh, sehingga bisa menggairahkan petani-petani yang lain untuk bisa meningkatkan pendapatan mereka di bidang pertanian. Kemudian bisa juga memberikan insentif guru mengaji tadi. Kemudian 5, memberdayakan lembaga dan kelompok masyarakat, terutama pemuda, dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Potensi yang ada di desa seperti pemuda itu, contoh misalnya pelabuhan kita yang ada. Pemuda kita begitu banyak pengangguran, sehingga kedepannya jika saya terpilih, kita bersama-sama dengan masyarakat yang ada untuk bisa mencari jalan secara kekeluargaan dan keluarga-keluarga kita yang bekerja di dalam wilayah kita, maksudnya begitu. Kemudian potensi yang ada di desa ini, contohnya lahan kita yang ada. Selama ini banyak lahan-lahan tidur dan menimbulkan banyak sengketa akhir-akhir ini, sehingga kedepannya lembaga adat itu kita tempatkan, kita posisikan mereka di tempat yang mulia untuk menyelesaikan sengketa-sengketa lahan yang ada ini dalam kekeluargaan. Misalnya seperti itu. Contohnya Arsenal, pemuda Arsenal, selalu kita kembangkan dengan membangun semacam gedung olahraganya, lapangan bolanya, sehingga kedepannya itu bola itu juga bisa menjadi industri. Kemudian meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat secara maksimal. Itu menggerakkan bidan dan kader kesehatan untuk lebih memaksimalkan waktu dalam memberikan pelayanan, kemudian meningkatkan insentif mereka, kemudian mendampingi mereka untuk mendampingi saudara-saudara kita yang sakit, terutama minta maaf sakit yang secara khusus diperhatikan. Misi yang berikut, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menumbuh kembangkan kesadaran kemandirian dalam pembangunan desa yang berkelanjutan. Dalam misi ini, pembangunan rumah layak huni tetap kita lanjutkan dan menata lingkungan desa, membangun lorong-lorong dan taluk dan pemukiman serta pemakaman
warga. Pemakan warga juga kita tata. Kemudian misi yang berikut memelihara dan melestarikan nilai-nilai budaya desa. Budaya desa seperti tarian beku, balai-balai adat, selalu kita pelihara, kita lestarikan. Seperti itu. 9, menciptakan kondisi masyarakat yang aman, tertib dan kondusif dan rukun dan selalu memegang teguh pada prinsip budaya, gotong royong dan kekeluargaan. Mungkin untuk sementara seperti itu visi dan misi saya, dan harapan saya ke depan dalam pemaparan visi misi ini kita tuangkan dalam program kerja kita berikutnya. Mungkin hanya itu saja dulu, saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.